Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu dimanapun berada. Ibu berharap, ibu berdoa saat ini Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan pertama ini kita belajar tidak seperti biasa. Biasanya kita belajar di kelas ataupun di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar lewat daring. Kenapa? Semua kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dilanda masalah, dunia sedang dilanda masalah, yaitu tentang COVID-19. Namun kita akan tetap berdoa bersatu untuk mendoakan supaya keadaan ini bisa cepat pulih kembali, yaitu pergumulan kita bersama. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama, karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan hadir saat itu di tempat itu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami, khususnya pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersama-sama belajar daring. Bapa, pada kesempatan ini kami mengundang kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami, sehingga proses belajar mengajar ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan proses belajar ini, dan berkati juga siswa yang sedang belajar saat ini. Biarlah mereka bisa menangkap setiap materi yang saya sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kuasa Tuhan yang akan bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kesempatan pada pagi hari ini sebelumnya mungkin kelas 10 ada beberapa yang sudah mengenal ibu dan ada juga yang belum mengenal ibu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ibu akan memperkenalkan diri kepada kelas 10. Nah, kita akan lihat ibu sudah ada buat file, folder tentang materi pembelajaran kita. Namun sebelum ibu menyampaikan materi, ibu akan sebentar memperkenalkan diri ibu dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan kesempatan pagi ini ibu ingin memperkenalkan diri kepada kalian supaya ibu bisa sayang kalian dan kalian juga sayang kepada ibu. Nah, di sini ibu sudah tampilkan slide ya, dan kalian bisa melihat di situ. Nah, itu ada gambar ibu, jangan diejek ya anaknya, itulah ibu apa adanya. Nama ibu itu adalah Endang Susantri Saragi, SPDK, dan ibu mengajar pendidikan agama Kristen di SMKS LPMD Gabun. Namun di balik ini juga ibu juga menjabat sebagai wali kelas 12 TBSN. Itu aja cukup perkenalan ibu karena kita sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Lanjut saja kita ke materi, yaitu pelajaran pertama ataupun materi yang pertama kita itu adalah sama-sama kita lihat bertumbuh menjadi dewasa dan berhikmat. Itu nanti kita bisa lihat di kitab kita yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Di situ membicarakan tentang bagaimana seorang remaja ataupun bagaimana seseorang tersebut terlihat menjadi seorang dewasa atau tidak. Tidak diukur oleh umur, tidak diukur oleh fisik, tetapi dalam segi hal seseorang itu dewasa atau tidak. Nah, itu isi dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kompetensi intinya itu adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut ataupun yang kamu anut. Dan kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah bisa kita lihat mensyukuri karunia Allah bagi diri kamu sendiri, bagi diri saya
yang terus bertumbuh menjadi sebagai pribadi yang dewasa. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama itu adalah mensyukuri, yang kedua adalah mengembangkan perilaku. Berarti ada tindak lanjut dari ketika kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita mengetahui, maka kita akan mengembangkan perilaku kita. Nah, di situ kita bisa melihat. Lanjut ke materi. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kamu jawab. Yang pertama, kedua, ketiga, dan yang sampai kelima. Yang pertama itu adalah ketika masih kecil, kamu yang dikatakan, kamu membayangkan diri kamu itu akan menjadi apa? Akan menjadi seorang apa? Nah, itu nanti kamu jawab. Dan menurut kamu itu membanggakan atau tidak? Ya, nanti bisa kamu jawab. Dan soal nomor 2 itu adalah, bagimu menjadi dewasa itu adalah hal yang mengerikan atau tidak? Kalau hal yang mengerikan, berikan alasannya, dan jika tidak mengerikan, juga berikan alasannya. Yang ketiga itu adalah, menurutmu orang tuamu selama ini mendukung kamu untuk menjadi dewasa atau tidak? Karena sebagai seorang anak, peran orang tua sangat membantu kita untuk bisa bertumbuh sebagai seorang yang dewasa. Nah, jika ya, buat contohnya apa, dan jika tidak, buat alasannya apa. Dan yang keempat itu adalah, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, pada saat ini kamu diberikan kebebasan dalam hal apa? Contoh, ketika kamu masih 5 tahun yang lalu, berarti kamu 3 tahun, ketika kamu kelas 3 ataupun kelas 4 SD, kamu diberikan orang tua kamu bebas memilih dalam hal apa? Contoh dalam makanan, berpakaian, 3 aja, minimal 3 yang harus kamu sebutkan di nomor 4. Kemudian yang terakhir itu adalah, sejauh yang kamu pikirkan sampai saat ini, di umur kamu yang mungkin ada yang 14, ada yang 13, bahkan ada yang 15, Tuhan itu adalah apa menurut pemikiran kamu, menurut apa yang kamu rasakan sebagai seorang Kristen. Nah, ini 5 soal yang wajib kamu akan isi, dan nanti diisi itu dikirimkan di lewat Classroom. Ibu akan tunggu dan ibu akan buat nanti soal. Sebenarnya memang di sini belum diberikan tugas, tapi ibu rasa ini bisa menjadi tugas kecil untuk kalian, ataupun ini adalah pemula bagi kamu untuk bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Ya, sampai sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Ya. Pernahkah kamu memikirkan ataupun membayangkan bagaimana menjadi seorang nanti dewasa? Pada saat kamu berusia 2 tahun sampai 4 tahun, mungkin timbul keinginan yang sangat kuat dalam diri kamu sendiri untuk menjadi seorang dewasa. Contohnya mungkin kamu dalam hal-hal bersepatu, ketika kamu masih kecil, sering ibu melihat bahwa ketika masih anak kecil, masih umur 2 tahun atau 3 tahun, ketika dia melihat sepatu yang tinggi, dia akan mencobanya. Itu sering kamu lakukan ketika kamu kecil, baik dalam hal berbusana ataupun berpakaian, baik dalam berbicara ataupun mungkin dalam hal-hal yang lain. Nah, itu ketika kamu masih kecil. Selanjutnya itu adalah, langsung aja, kalau kamu adalah seorang yang normal seperti manusia pada umumnya, maka kamu tentu memiliki kekhawatiran tersendiri di dalam menghadapi datangnya di masa dewasa. Salah satu kekhawatiran itu adalah karena ketika kita dewasa, kita tidak bebas lagi bermain-main, menghabiskan waktu tanpa memikirkan tanggung jawab. Jelas. Sebab apa? Kalau kamu masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kamu belum dibebankan oleh orang tua untuk mencuci piring. Tetapi semakin bertambah umur kamu, maka kamu sudah wajib melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Contohnya mungkin kamu sudah bisa nyapu rumah, ataupun mungkin kamu bisa membantu orang tua dalam hal-hal tersebut. Ya, ketika kecil kamu tidak melakukan, tapi ketika
semenjak kamu sudah beranjak dewasa, kamu dituntut untuk melakukan hal yang demikian. Makanya mungkin ada timbul rasa kekhawatiran. Itu bagi orang tertentu, ada juga yang tidak memikirkan hal yang seperti itu. Nah, kita akan lihat ada psikologi membedakan ada 6 aspek perkembangan yang ada pada manusia. Ini adalah umum. Yang pertama itu adalah aspek fisik dan jasmani. Yang kedua adalah aspek intelektual ataupun berpikir. Yang ketiga itulah aspek moral. Yang keempat itu adalah aspek sosial. Yang kelima itu adalah aspek moral. Dan yang terakhir itu adalah aspek spiritual. Nah, jika kamu untuk mengetahui bahwa kamu adalah seorang yang sudah dewasa, maka kamu harus bisa menguasai keenam aspek tersebut yang ada yang di slide ini. Kamu akan lihat nanti seperti apa sih menjadi orang yang dewasa. Kita akan lanjut. Yang pertama itu adalah aspek fisik atau jasmani. Di sini dibuat secara fisik terlihat jelas bahwa dengan bertambahnya usia, badan seseorang mengalami pertambahan baik dalam tinggi maupun dalam hal berat badan. Selain itu, terjadi juga penguatan otot-otot dan perubahan untuk menjadi semakin menyerupai orang dewasa, termasuk dalam aspek fisik, dalam hal-hal seksual, yaitu perkembangan kemampuan orang seksual, ciri-ciri, bahkan yang lain selanjutnya. Artinya adalah aspek fisik ataupun jasmani ini, semakin kamu bertambah di usia kamu, maka bentuk fisik kamu akan semakin bertambah. Contoh, ketika masih kelas 1 SD, kamu masih pendek ataupun masih kecil. Namun seiring berjalannya waktu, umur kamu semakin bertambah beranjak dewasa. Ibu yakin fisik kamu akan semakin bertambah. Contohnya, pada laki-laki akan tumbuh jakun, ban otot-otot pada laki-laki. Itu contoh bagi yang laki-laki. Kemudian yang perempuan mungkin pinggulnya semakin melebar. Ya, itu dia contoh-contohnya. Dan fisik kamu itu tinggi. Ada dia udah umurnya besar tapi dia masih kecil. Ada nggak? Ada. Tetapi dikatakan aspek fisik dan jasmani itulah, dikatakan kamu dewasa itu kamu bisa bertumbuh baik dan sempurna bagaimana layaknya sebagai seorang yang dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan kamu nanti bisa lihat ya di Matius 5 ayat 27 sampai 29. Ibu tidak bisa baca, dan nanti ini adalah ayat pendukung di aspek fisik ataupun jasmani. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah aspek intelektual atau berpikir. Nah, di sini dikatakan apa itu aspek intelektual atau berpikir? Mampu memikirkan hal-hal yang abstrak dan logis. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kamu pahami atau terima dengan akal, dia akan berusaha mencari tahu bagaimana sebenarnya dan yang seharusnya. Dengan kata lain, bersikap kritis mulai lebih banyak dimunculkan, termasuk menyikapi secara kritis apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Jadi kamu tidak lagi seperti anak kecil yang ketika kamu tidak mengerti, kamu langsung tanya kepada orang tua, "Ma, ini apa? Pak, ini apa?" Tidak lagi. Ketika kamu sudah menjadi dewasa, mungkin akan ada pertanyaan kepada mungkin orang tua kamu, tetapi tidak lagi perkara-perkara yang kecil. Tetapi itu sudah mungkin hal-hal yang tidak bisa kamu pahami dengan baik, ataupun keputusan-keputusan yang harus membebankan orang tua kamu mengambil keputusan. Itu dia, di sini dia. Dan kamu bisa memikirkan secara baik, udah mampu kamu berpikir secara baik, udah mampu kamu mengambil sebuah keputusan-keputusan yang kecil. Cara berpikir kamu tuh meningkat daripada ketika kamu kecil sampai kamu dewasa. Nah, itulah aspek intelektual ataupun berpikir. Menjadi dewasa secara intelektual berarti menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pertimbangan yang matang di dalam menghadapi masalah-masalah ataupun keputusan. Nah, itu dia di aspek intelektual. Yang ketiga itu adalah aspek emosi. Nah, sini kita lihat. Emosi berkaitan dengan bagaimana perasaan muncul dan diekspresikan di dalam hidupnya. Dewasa secara emosi artinya
mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat, untuk alasan yang tepat, dan ditujukan kepada orang-orang yang tepat. Ataupun dengan kata lain, kamu mampu bisa mengendalikan emosi kamu secara baik dan benar. Semakin kamu bertumbuh di dalam umur, maka aspek emosi kamu pun harus semakin baik. Contohnya, kamu sudah mampu untuk mengendalikan emosi kamu. Ketika kamu masih kecil, contoh kamu minta uang jajan kepada orang tua kamu minta, "Mak, minta uang jajan." Nah, kemudian orang tua kamu tidak akan memberikan uang jajan. Ibu yakin ketika kamu pasti akan merajuk, kamu akan nangis, kamu akan berguling-guling di aspal. Bagaimana caranya supaya orang tua kamu bisa memberikan uang jajan itu, ataupun sampai harus kamu mendapatkan uang jajan itu. Itu ketika kamu masih kecil. Nah, tapi ketika kamu sudah makin besar, ketika kamu minta uang jajan, "Mak, minta uang mama." Kemudian mama bilang, "Gak ada duit." Nah, kamu tidak lagi marah, namun kamu bisa mengendalikan emosi kamu, amarah kamu, dan kamu bisa menerima keadaan tersebut dan mengerti keadaan orang tua kamu. Tidak lagi ketika kamu masih kecil, langsung teriak-teriak, langsung goyang sana, goyang sini, ataupun golak sana, golak sini untuk emosi kamu yang tidak bisa kamu kontrol. Nah, itu contoh aspek dari emosi. Seharusnya bertambah usia membuat orang lebih mampu mengendalikan emosinya, karena memang secara jasmani muncul hormon yang menjalankan fungsi ini. Ini ada ayat pendukungnya yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Nanti kamu baca di rumah. Ibu tidak bisa sampaikan secara semua sebab masih sangat terbatas ya. Nanti kamu baca selanjutnya. Ataupun namun dalam situasi sehari-hari sering kita lihat orang yang dewasa dalam usia, umurnya udah besar, tetapi sungguh kerdil dalam emosi, ataupun dia pemarah, dia nggak bisa mengontrol emosi padahal umurnya udah besar. Nah, itu berarti kamu belum dewasa dalam aspek emosi. Misalnya ia mudah tersinggung, amarahnya mudah bangkit, ketika keinginannya tidak tercapai dia langsung berontak dan lain sebagainya. Itu aspek yang ketiga, yaitu aspek emosi. Yang keempat itu adalah aspek sosial. Apakah itu aspek sosial? Orang yang dewasa dalam aspek ini mampu berhubungan dengan baik dan benar dengan orang lain, walaupun berbeda dari sudut usia, pendidikan, kedudukan, atau status sosial. Ataupun dengan kata lain, ia mampu menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga berhasil menjalin komunikasi dua arah dengan orang lain. Jadi tidak seperti ini. Contoh gini ya, mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu pergi ke pasar bersama dengan orang tua kamu, kemudian orang tua kamu jumpa terhadap orang tua kamu jumpa dengan orang lain, temannya ketika dia masih SD dulu. Nah, ketika temannya, kamu ini ya, oh iya aku ini, oh iya, oh udah besar anakmu ya, iya ini anakmu yang keberapa, ini anakku yang pertama masih. Nah, ketika si orang lain itu bertanya, contoh nih, "Hai, namamu siapa?" Nah, kalau kamu kecil, ibu yakin kamu tidak akan langsung menjawab. Kamu akan lari ke belakang orang tua kamu bersembunyi karena kamu tersipu malu. Itu kebiasaannya. Kenapa? Karena kamu belum seutuhnya mampu bersosial karena kamu masih kecil. Tapi ketika kamu sudah dewasa, mungkin kamu jumpa ketika ada seseorang yang akan menanyakan namamu siapa, kamu tidak lagi lari ke sana ke sini, tetapi dengan secepatnya, namamu siapa?" "Oh, nama saya adalah Febrianti Sitanggang." Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu dia perbedaannya. Dia mampu bersosial dengan orang lain. Ataupun dengan kata lain, ketika kamu masih kecil, umur yang sangat kecil, ibu yakin kamu disuruh orang tua, waktu kamu kecil, orang tua tidak akan menyuruh kamu untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Kenapa? Kamu belum mandiri di hal tersebut. Tetapi ketika kamu sudah tamat, sudah agak dewasa, udah mampu berpikir, maka orang tua bisa membebaskan kamu, pergilah ke sana. Nah, itu dia, mampu dia bersosial. Dia tidak lagi takut keliru. Sebab apa? Dia berpikir bahwa nanti akan ada yang bisa ditanyakan supaya kamu tidak tersesat di jalan nanti. Nah, itu dia contoh dari aspek sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang kelima, itu adalah aspek moral. Apa itu aspek moral? Orang yang dewasa dalam aspek ini mampu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dari dia dan menghargai teman
atau bahkan itu adalah di bawah umur dia. Jadi dia tidak melihat siapa yang sedang dihormatinya. Ada terkadang banyak kita, Allah dia kan masih kecil, nggak bisa tuh dihormati. Tidak, seorang yang dewasa dalam moral adalah dia sanggup untuk menghormati siapapun, sekalipun mungkin itu adalah orang lain, bahkan mungkin itu adalah orang di bawah umur dia, ataupun mungkin adalah orang yang tidak kita kenal. Dia mampu untuk menghormati. Itulah dia aspek secara moral. Atau juga dengan kata lain, mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diharapkan masyarakat tentang apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan pada orang-orang tersebut ataupun di tempat itu. Contoh, ketika guru kamu lewat, kamu menyapa dengan baik, bukan kamu malah acuh tak acuh. Nah, itu harus diterapkan. Contoh, kamu bisa melihat guru kamu, selamat pagi Bu. Nah, itu adalah salah satu moral fisik. Ataupun mungkin orang tua di tengah jalan, nanti kamu jumpa orang tua, ada bapakku di situ, aku nggak mau lah. Itu tidak baik, berarti kamu tidak punya moral di situ. Seharusnya kamu harus lebih hormat dong kepada orang tua kamu. Nah, jikalau kamu tidak melakukan tersebut, maka kamu termasuk orang yang belum dewasa dalam aspek moral. Oke. Yang terakhir itu adalah ayat di sini juga dikatakan Keluaran 20 ayat 12. Ini ayatnya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini kita diajarkan bagaimana kita berlaku hormat terhadap orang lain. Tetapi bukan hanya kepada orang lain, juga kepada orang lain. Nah, jangan ya hanya mengaku aja, tidak, semua orang. Dalam Ulangan 5 ayat 16 juga kita diajarkan bagaimana kita bersikap dan berperilaku baik terhadap orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah aspek spiritual. Yang keenam, apa itu aspek spiritual? Aspek spiritual adalah hubungan yang terjadi dengan Allah yang Maha Kuasa, atau lebih tepat bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Ataupun dengan kata lain, aspek spiritual ini adalah bagaimana kamu merespon ataupun bagaimana kamu menghayati Tuhan, ataupun bagaimana kamu mempercayai Tuhan di dalam hidup kamu. Kalau kamu masih kecil, mungkin kamu masih belum mengerti, tetapi kamu kan sudah dewasa, sudah banyak diajarkan. Nah, menurut kamu bagaimana? Sudahkah keagamaan kamu ataupun spiritual kamu sudah tajam terhadap Tuhan? Nah, di sini dilihat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal supaya supaya kita yang berdosa beroleh kehidupan yang kekal. Dan di ayat di Markus 16 ayat 16 dikatakan adalah, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Namun ketika engkau tidak percaya, maka engkau akan dihukum. Yang terakhir itu adalah Roma 10 ayat 9. Di sini kita diajarkan bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Nah, itu adalah aspek spiritual. Nah, tetapi bagaimana sikap kamu dengan hal-hal tersebut? Apakah kamu orang yang sudah takut dengan Tuhan? Atau apakah orang yang kamu tidak takut dengan Tuhan? Atau apakah kamu orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Nah, di sini berarti kalau kamu dikatakan sebagai seorang yang dewasa adalah satu aja ciri yang ibu katakan kepada kamu, bahwa kamu bisa menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan kamu. Salah satu contohnya adalah kamu tidak akan mencuri. Karena apa? Karena kamu mengetahui bahwa Tuhan akan senantiasa melihat pribadi kamu. Ataupun yang lain, contoh-contoh yang lain. Itu dia aspek spiritual. Nah, ataupun ibu akan ambil kesimpulannya, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologi. Orang yang bertumbuh menjadi besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi seorang yang dewasa. Dari ilmu psikologi, kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja, tetapi dia akan bisa berpikir panjang untuk apa yang sedang diambilnya. Dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan dan hikmat kita di dalam sebuah keputusan. Masalahnya, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai
dengan pengenalan akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, itu dia mengenai materi kita tadi, yaitu bertumbuh menjadi dewasa dan berhikmat. Jika ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung SMS ibu, WA ibu, sehingga kamu akan lebih mengerti materi yang ibu sampaikan. Ya, sampai di sini pertemuan kita ataupun proses pembelajaran kita. Ibu mohon maaf kurang maksimalnya ibu, doakan supaya kita bisa kembali normal belajar seperti biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup proses belajar mengajar ini, kita tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat proses pembelajaran kami ini, mulai dari awal pertengahan akhirnya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap siswa-siswi hamba-Mu, biarlah mereka bisa mengerti apa yang telah hamba-Mu sampaikan, dan mereka bisa menjadi seseorang yang bertumbuh dewasa dan bisa juga memiliki hikmat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebentar kami juga akan menutup kelas ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Terpuji dan termuliakan Engkau Bapa. Tidak lupa kami mendoakan sekolah kami. Biarlah Tuhan memberkati, berkembang sekolah kami dari ke kiri ke kanan bahkan sampai ke atas. Penyertaan-Mu sempurna. Berkati guru-guru kami, berkati kepala sekolah kami, berkati semua struktur. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.